Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar yang namanya sistem persamaan linear dua variabel. Bentuknya gini kan? Nah, AX tambah BY sama dengan C, lalu PX tambah QY sama dengan R. Yang harus kita lakukan adalah eliminasi salah satu variabel. Lalu nanti kalau misal kita eliminasi X, kita dapat nilai Y. Nilai Y ini kita substitusikan ke salah satu persamaan ini untuk dapat nilai X. Gitu kan, kedua-dua persamaannya sama-sama linear. Apa itu linear? Linear itu artinya pangkat tertinggi dari variabelnya itu satu. Lihat nih, satu semua kan? Nih, ini X pangkat 1, ini Y pangkat 1, ini X pangkat 1, ini Y pangkat 1. Oke, jadi itu review sedikit dari SPLDV. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah sistem persamaan dua variabel juga. Jadi nanti masih akan pakai X dan Y. Ada dua maksudnya variabelnya. Nah, tapi di sini satu itu persamaannya linear atau pangkat tertingginya satu, dan satu lagi persamaannya itu kuadrat. Jadi bentuk umumnya kira-kira gini. Nah, jadi nanti ada satu persamaan yang linear, ada satu persamaan yang kuadrat, oke? Ada yang persamaan linear dan ada yang persamaan kuadrat. Nah, jadi gini contohnya. Kalau kita langsung ke contoh soal, ada satu persamaan, ini persamaan satu, dia linear pangkat tertinggi, pangkat variabelnya yang paling tinggi itu satu. Nah, ini persamaan dua adalah persamaan kuadrat, karena dia punya salah satu variabelnya pangkatnya 2. Lihat nih di sini, ya kan? Nah, berarti dia yang punya pangkat 2 kan yang X kalau contoh soal ini. Oke? Jadi, ini dulu bentuk dari sistem persamaan linear kuadrat dua variabel. Jadi, intinya itu sistem persamaan. Sistem persamaan, tahu ya, pasti pakai tanda sama dengan. Nah, persamaan yang satu itu pangkat tertinggi variabelnya 1. Persamaan yang lain pangkat tertinggi variabelnya 2 atau kuadrat. Jadi itu ciri-ciri dari sistem persamaan linear kuadrat 2 variabel. Sesuai sama namanya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan contoh soal yang seperti ini? Mirip-mirip sama SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel biasa, mirip. Nah, tapi di sini kalau biasanya kita pakai eliminasi substitusi. Nah, kalau SPLKDV, sistem persamaan linear kuadrat dua variabel, lebih enak kalau kita pakai metode substitusi. Nah, maksudnya gimana? Ini maksudnya. Ada dua persamaan dan dia berkaitan. Tanda ini menunjukkan kalau dia berkaitan. Nah, artinya dari sini kan kita punya persamaan 1, X dikurang 4Y sama dengan 1. Nah, ini kan bisa kita ubah bentuknya jadi X sama dengan 1 ditambah 4Y. Oke, persamaan 2, X kuadrat dikurang 5X dikurang Y ditambah 4 sama dengan 0. Oke, ini sedikit ribet kalau mau kita ubah. Yang gampang kan ini. Nah, dari sini kan kita punya nilai X. Bahwa X itu adalah 1 ditambah 4Y. Oke, nah semua X di persamaan 2 itu itu kita ganti dengan ini. Kita substitusi X di persamaan 2 itu dengan X ini. Oke? Kita substitusi di sini. Oke, jadi kan kayak gini nih, X kuadrat dikurang 5X dikurang Y ditambah 4 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan 1 ditambah 4Y. Jadi 1 ditambah 4Y kuadrat dikurang 5 dikali 1 ditambah 4Y dikurang Y ditambah 4 sama dengan 0. Berapa berarti?
1 ditambah 4Y kuadrat adalah 16Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 1. Ini jadinya dikurang 5 dikurang 20Y dikurang Y ditambah 4 sama dengan 0. Jadinya 16Y kuadrat. Ini jadinya 21Y. 21Y ditambah 8Y berarti negatif 13Y. Ini kan 1 dikurang 5 itu negatif 4. Negatif 4 tambah 4, 0. Berarti sama dengan 0. Nah, berarti kalau sudah sampai sini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ya faktor. Ini kan persamaan kuadrat biasa nih. Udah satu variabel kan. Jadi, Y 16 dikurang 13. Oke, bentar. 16Y dikurang 13 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 atau 16Y sama dengan 13. Atau Y sama dengan 13 per 16. Oke, udah dapet nih nilai Y-nya. Bahwa Y-nya itu sama dengan 0. Dan atau sama dengan 13 per 16. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita substitusikan setiap nilai Y ini ke dalam, kita pilih aja satu persamaan. Kita pilih satu persamaan. Yang gampang yang persamaan ini aja kan. Nah, kita substitusikan nilai Y untuk dapat nilai X. Maksudnya gini jadi. Oke, jadi tadi kita dapat dua nilai Y. Ini kan Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 13 per 16. Kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 itu X dikurang 4Y sama dengan 1. Y-nya kita ganti dengan 0. Berarti X dikurang 4 dikali 0 sama dengan 4 dikali 0 sama dengan 1. Berarti X dikurang 0 sama dengan 1 atau X sama dengan 1. Berarti dari sini kita dapat kalau himpunan kalau dari sini kita dapat 1,0. Ingat ya, ini X, Y. Jadi selalu X dulu baru Y. Kalau yang ini berarti X dikurang 4Y sama dengan 1 kan, persamaan 1. X dikurang 4 dikali 13 per 16 sama dengan 1. Berarti X dikurang 13 per 4 sama dengan 1 atau X sama dengan 4 per 4 ditambah 13 per 4 atau X sama dengan 17 per 4. Nah, berarti dari sini kita dapat penyelesaiannya bahwa X-nya 17 per 4 dan Y-nya adalah 13 per 4. Ini X, ini Y, X, Y. Jadi dari ini semua kita dapat kalau himpunan penyelesaiannya adalah berarti kita dapat himpunan penyelesaiannya itu adalah ini 1,0 dan 17 per 4, 13 per 4. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya itu dalam X, Y. Jadi ini ada dua himpunan penyelesaian, bukan 4 ya, ini dua. X, Y itu satu kesatuan, oke? Lalu sekarang coba kalian lihat nih. Ujung-ujungnya kita tuh bakalan ketemu sama yang namanya persamaan kuadrat. Oke, kalau kita ketemu persamaan kuadrat, yang terlintas pertama pasti kita harus memfaktorkan, ya kan? Nah, memfaktorkan ini dalam rangka mencari akar-akar, oke? Tapi tidak semua persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Ya, kalau lupa cek lagi catatannya tentang persamaan kuadrat, oke? Yang pertidaksamaan kuadrat kalau nggak salah sempat dibahas juga, ada videonya. Nah, sekarang yang nggak bisa difaktorkan tadi gimana? Nah, kan kita tahu kita bisa cek nilai diskriminannya. Diskriminan itu kan
adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Oke, jadi kita cek nilai diskriminannya. Terus dalam rangka kita ngecek nilai diskriminan ini untuk apa? Nah, kan kita sudah tahu kalau diskriminannya lebih dari 0, artinya dia punya 2 akar-akar, ya. Memiliki 2 akar real berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, dia memiliki 1 akar real berbeda. Kalau diskriminannya kurang dari 0, tidak memiliki akar real. Oke, jadi nanti kalau misalnya ketemu persamaan kuadrat, ini kan ujungnya ketemu persamaan kuadrat ya. Nah, ini kan bisa difaktor. Oke, kalau dia tidak bisa difaktor, kemungkinan dia tidak memiliki akar real. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas ada apa dengan diskriminan. Ya. Jadi memangnya kenapa kalau diskriminannya tidak memiliki akar real? Oke, jadi nanti kan kita ketemu sama yang namanya persamaan kuadrat. Oke, nah kita cari akar-akarnya yang pasti melalui kita faktor atau pakai rumus ABC. Oke, jadi misal ini kan bisa kita faktor nih. Oke, kita dapat nilai Y-nya. Kita substitusi ke persamaan dapat nilai X. Kasus selesai. Kalau misalnya tidak kita faktor atau kita pakai rumus ABC, ternyata akar-akarnya itu tidak real. Oke, kita cek diskriminannya. Diskriminan itu B kuadrat dikurang 4AC dari persamaan kuadratnya ya. Nah, ternyata benar diskriminannya itu kurang dari 0. Artinya dia tidak memiliki akar real. Lalu kenapa dia tidak memiliki akar real? Nah, itu kita cek pakai yang namanya grafik. Oke, jadi sebelum kita bahas ke yang diskriminannya kurang dari 0, ini kita pakai soal yang tadi dulu, soal yang tadi. Nah, soal yang tadi kita gambar grafiknya. Yang namanya gambar grafik itu kita pasti cari pasangan X dan Y. Ini kan diagram kartesius. Nah, pasti semua titik-titik itu terdiri dari X, Y. Artinya X-nya berapa, Y-nya berapa, gitu ya. Nah, jadi di sini kita pakai yang namanya coba-coba. Misalnya kita mau tentukan misal Y-nya 0 ya, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya kan 1. Kalau X-nya yang 0, berarti ini kan jadi Y-nya adalah negatif 1/4. Oke, kalau X-nya 0 berarti 0 sama dengan 4Y ditambah 1. Berarti negatif 1 sama dengan 4Y. Berarti negatif 1/4 sama dengan Y. Oke, nah sekarang kita gambar. Ini kan berarti kita punya titiknya. Ingat titik itu X, Y. Jadi 1,0 dan 0, negatif 1/4. Ini kita gambar di diagram kartesius. 1,0 itu di mana? X-nya 1, Y-nya 0. Berarti di sini. X-nya 0 dan Y-nya negatif 1/4. X0 itu di sini. Y-nya itu negatif 1/4. Ini 1, berarti kira-kira di sini nih, negatif 1/4. Lalu kita hubungkan kedua garis tersebut. Nih. Nah, garis itu bisa diperpanjang. Jadi kira-kira nanti gini. Ini adalah grafik dari X sama dengan 4Y ditambah 1. Sekarang kita gambar yang persamaan kuadratnya. Oke, kalau misalnya kita ambil X-nya 0, berarti ini kan 0, 0. Negatif Y ditambah 4 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 4. Kalau Y-nya yang 0, berarti X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 sama dengan 0.
Oke, persamaan kuadrat. Berarti jadinya kan x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 sama dengan 0. Berarti x negatif 4, x negatif 1. X-nya sama dengan 4 atau x sama dengan 1 ya. Berarti x-nya itu 4 atau 1. Jadi gimana kalau x-nya itu 4 atau 1? Berarti nanti gini. Ini kan dapat titiknya berarti 0,4. Berarti ini titiknya itu 4,0 atau 1,0. Kita gambar nih 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Oh, berarti di sini. Lalu X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini. Lalu X-nya 1, Y-nya 0. Oh, berarti di sini. Wah, kira-kira ini gambarnya gimana ya? Berarti kemungkinan masih kurang nih kita gambarnya. Kita cari lagi titiknya. Misal kita ambil X-nya itu X-nya 2 misalnya kita ambil. 2 kuadrat berarti kan 4 dikurang 5 dikali 2. 5 kali 2, 10. 4 dikurang 10 negatif 6. Negatif 6 tambah 4 negatif 2. Berarti negatif 2 negatif Y sama dengan 0. Atau negatif 2 sama dengan Y. Berarti negatif 2. Berarti X, Y-nya pasangan titiknya adalah 2, negatif 2. 2, negatif 2, X-nya 2, Y-nya negatif 2. Berarti di sini. Nih. Nah, ini itu bisa kita perpanjang. Oke, ini bisa kita perpanjang lagi. Nah, tadi kita udah dapat 4 titik ya. 4 titik untuk persamaan yang kedua. Yaitu 0,4, ini 1,0, ini 4,0, ini 2, negatif 2 ini. Nah, berarti kira-kira gambarnya itu nanti gini. Kita hubungkan titik-titik ini. Oke, kurang lebih. Oke, ini anggaplah rapi ya. Kira-kira nanti gambarnya gini. Nah, ini kan yang ini itu yang pink ini itu kan grafik dari x kuadrat dikurang 5x dikurang y ditambah 4 sama dengan 0 ya. Nah, lihat grafik kuadratnya, grafik persamaan kuadratnya dan grafik persamaan linearnya berpotongan nggak? Berpotongan, satu di sini, satu lagi di sini. Ini titik apa? Ini titik 1,0. Ini titik apa? Kita lihat dulu ya yang tadi. Penyelesaian yang tadi itu adalah 1,0 dan 17 per 4,13 per berarti 17 per 4 ini kira-kira berapa? Kira-kira 4, sekian dan 13 per 4 ini kira-kira 3, sekian ya. Kita cek lagi ke sini. Nah, ini itu X-nya katanya 4, sekian. Oh, benar nih 4, sekian nih X-nya. Y-nya 3, sekian. Oh, benar. Iya, karena ini adalah titik 17 per 4, 13 per 4. Ya, jadi nanti potongan titiknya itu yang akan menggambarkan penyelesaiannya. Oke, jadi hubungannya dengan diskriminan adalah nih, saat diskriminan yang lebih dari 0, dia memiliki dua akaril berbeda. Maksudnya adalah grafiknya dia itu berpotongan di dua titik. Oke? Nah, kalau misalnya diskriminannya sama dengan 0, dia hanya memiliki satu akaril berbeda. Jadi nanti maksudnya itu gini. Nanti kan dia ada persamaan kuadrat dan ada persamaan linear. Nah, ini kan berpotongan di satu titik di sini nih. Nah, ini contoh gambar grafik yang diskriminannya sama dengan 0. Kalau yang diskriminannya kurang dari 0, gini.
Coba kalian cari titik potongnya di mana. Mau kalian lanjutkan terus ini nggak bakal berpotongan, ya. Jadi itu contoh dari menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat dua variabel. Jadi nanti kalau mau dirangkum itu kalian kan punya dua persamaan tuh. Kalian punya dua persamaan yang linear dan yang kuadrat. Nah, yang linear ini kalian substitusikan ke yang kuadrat. Gini nih, nanti kalian dapat persamaan. Kalau nanti kalian dapat persamaan linear, berarti nanti kalian langsung dapat Y sama dengan atau X sama dengan gitu. Kalau dapatnya persamaan kuadrat, berarti difaktorkan. Kalau bisa difaktorkan, dapat akar-akar, kalian substitusi lagi ke salah satu persamaan untuk dapat nilai yang satu lagi. Kayak gini kan kita dapat nilai Y. Kita substitusi ke persamaan dalam rangka mencari nilai X. Berarti dapat X, Y. Selesai. Tapi kalau misalnya nanti tidak bisa difaktorkan ininya, coba cek diskriminannya. Diskriminannya bagaimana kondisinya? Oke, dan kondisi dari diskriminan itu menggambarkan grafiknya. Kalau lebih dari 0 dia memotong di 2 titik, kalau kurang dari 0 dia memotong di 1 titik, kalau sama dengan 0 dia memotong di 1 titik, kalau kurang dari 0 dia tidak memotong, ya. Jadi sekarang coba kalian kerjakan nih. Coba kalian kerjakan sistem persamaan linear kuadrat ini. Boleh kalian gambar grafiknya, boleh kalian cek, kalian substitusi itu. Oke? Dikerjakan sekarang, nanti dibahas sama-sama di grup.